Ya salam Bunda Eta sama Bang Elia, kenalin nama aku Christine Gihon, aku dari kelas AKP 49 gabungan 01. Kali ini aku akan mengerjakan tugas agama dan di sini ada narasumbernya. Boleh silakan. Kenalin, nama aku Valerian Fibira Monte dari AKP gabungan 01 juga dari Prodi Teknik Industri. Oke. Panggilannya? Valerin aja. Valerin. Oke, Valerin, kira-kira sudah berapa lama berpacaran atau punya hubungan? Masih baru ya, masih 8 bulan berhubungan. Oke, 8 bulan. Oke, kenapa akhirnya Valerin memutuskan untuk mempunyai hubungan atau berpacaran? Sebenarnya alasannya simpel ya, kenapa memutuskan untuk berhubungan atau berpacaran, karena pengen mencari partner yang bisa support saya in my low and my up situation. Yang bisa support aku, guys. Oke. Nah, selain bisa menemani Valerin di up and down-nya, ada tujuan lain nggak? Kenapa akhirnya Valerin memutuskan untuk berpacaran? Tujuan yang lain paling untuk lebih mengenal dia lebih dalam ya, sebelum memikirkan masa depan yang lainnya. Oke, dari 8 bulan Valerin berpasangan, udah ada arah belum? Apakah hubungan ini akan diarahkan ke jenjang pernikahan atau hanya buat happy-happy semata atau ada tujuan lain? Kalau aku, prinsip berpacaran dari awal adalah berpacaran untuk married. Jadi ya mungkin untuk sekarang masih fase-fase mengenal ya, untuk ke jenjang seriusnya mungkin akan dibicarakan nextnya kalau memang udah ke tahap yang lebih serius. Oke, tapi memang sudah diarahkan Ya, bukan untuk main-main lagi ya. Benar. Oke. Menurut Valerian sendiri ya, terutama kan tadi ini arahnya sudah mau ke arah yang serius, sudah diarahkan. Arti pasangan menurut Valerian itu seperti apa sih, terutama dalam iman kekristenan? Arti pasangan, menurut aku arti pasangan itu adalah seseorang yang bisa menerima aku apa adanya, bisa menerima kelebihan maupun kekurangan, support aku di kala senang ataupun susah. Jadi tidak hanya ada waktu happy-happynya aja, sedih-sedihnya juga disupport, dan juga bisa mengembangkan, mendekatkan aku dengan Tuhan khususnya. Gimana cara Valerin untuk bisa menjaga agar hubungan itu bisa tetap sehat gitu di tengah-tengah sekarang banyak sekali kan influencer atau orang-orang yang menyimpang gitu gaya pacarannya? Tetapin, buat aku ada dalam berpasangan itu ada boundaries yang harus ditetapin sih, biar arah pacarannya itu lebih sehat dan gak ada yang menyimpang ke arah-arah yang negatif. Dan juga itu perlu dikomunikasikan juga sebelum berpacaran, gimana kita pengen di-treat, pengen diperlakukan sebagai pasangan. Ya itu perlu dikomunikasikan supaya tidak ada hal-hal toksik yang terjadi. Oke, harus diomongin ya, harus punya boundaries juga. Benar. Oke, dari hal-hal yang sudah terjadi, apakah baik pasangan orangnya, baik orangnya ataupun dalam kamu menjalani hubungannya itu, apakah pacaran tersebut mempengaruhi iman kekristenanmu atau enggak, atau ada gimana? So far mempengaruhi ya, maksudnya pasangan aku yang sekarang juga rajin banget ngajakin aku gereja, misalnya kalau mau makan doa bareng, itu tuh sebenarnya simple things yang bisa membangun imanku, kayak oh jangan lupa berdoa ya, jangan lupa ke gereja. Jadi itu hal-hal kecil yang membuat aku jadi lagi. Iya, benar. Oke, ngobrolin soal tadi mengenai bagaimana supaya nggak ada hal-hal toksik yang terjadi gitu ya. Batasan-batasan apa saja yang Valerin lakukan atau ungkapkan ke pasangan atau pasangan juga ke Valerin, atau di hubungan kalian tuh batasan-batasannya apa aja sih? Batasan-batasan, nah kalau ini sebenarnya kesepakatan dua orang ya, jadi kita mau gimana, kayak kita tuh pengen ngejalanin hubungan itu yang gimana sewajarnya pacaran itu gimana dulu. Jadi
biar nggak ada mengarah ke hal-hal negatif yang terjadi, karena kan tahu ya sekarang zaman sekarang banyak banget menormalisasikan pacaran-pacaran yang kayak melakukan tindakan-tindakan yang di luar norma kemanusiaan ya. Betul, adab dan Ada etika. benar sekali. Jadi aku banyak komunikasi sama pasangan aku sih terkait boundaries yang kita tetapin. Oke. Nah, tadi Valerin udah sempet singgung ya tentang pacaran-pacaran zaman sekarang gitu. Nah, menurut Valerin sendiri, pandangan Valerin mengenai tentang gaya pacaran terutama di zaman sekarang. Gaya pacaran di zaman sekarang tuh bervariasi sebenarnya, cuma di lingkungan aku tuh yang aku lihat gaya perpacaran lumayan sehat ya, yang kayak nggak ada yang toksik, nggak ada yang kayak sampai melakukan kekerasan gitu, nggak ada. Jadi yang aku lihat gaya berpacaran yang teman-teman aku jalani juga yang bisa aku contoh, yang bisa aku tiru. Mungkin kalau untuk dibandingkan di luar sana, gaya berpacarannya yang udah menormalisasikan hal-hal yang tidak pantas, itu tuh perlu kita ini aja sih, perlu dari kitanya lagi mau mengikuti atau tidak. Selain tadi Valerin sempat mention kalau alasan Valerin pacaran itu untuk bisa ada orang yang support di setiap fase kehidupannya Valerin gitu ya. Nah, dari Valerin sendiri dalam menyikapi pacaran yang sekarang atau hubungan yang sekarang, Valerin tuh akhirnya benar-benar decided buat pacaran selain untuk menemani di up and down-nya itu karena memang serius atau sekedar kayak nyaman aja sama pasangan yang sekarang. Untuk yang sekarang aku lebih ke serius ya, karena menurut aku buat apa buang-buang waktu hanya untuk main-main gitu, karena it's not worth it ya, wasting time. Kalau misalnya kita hanya mau mencari kesenangan dalam berpacaran, itu mending nggak usah. Kalau misalnya mau berpacaran ya mending siap untuk serius, untuk ya endingnya ya getting married. Oke, mungkin ini ada kaitannya sama soal iman tadi ya. Tadi kan Valerin mention kalau semenjak Valerin punya pasangan, Valerin akhirnya ingat untuk kayak selalu berdoa gitu ya. Pasangan Valerin juga selalu mengingatkan untuk berdoa, gereja bareng dan lain. Berarti Valerin sangat-sangat merasakan bahwa ketika Valerin punya pasangan itu iman Valerin bertumbuh. Yes, benar. Apakah pertumbuhannya itu sangat signifikan atau kayak ya ada partner untuk aja gitu untuk bertumbuh? Kalau signifikannya sih lumayan ya, untuk baru yang menjalankan hubungan lumayan signifikan, karena aku bersyukur sekali. Aku orangnya adalah yang kalau mau doa tuh kadang lupa untuk kalau mau tidur tuh lupa untuk berdoa, kadang untuk makan tuh kayak doanya cepet-cepet gitu. Diingatin untuk hal-hal simpel seperti itu menumbuhkan iman aku gitu. Jadi kayak dia aware gitu, nggak boleh lupa berdoa, ngingatin selalu ke gereja gitu. Oke, dari Valen sendiri kira-kira tantangan apa yang paling berasa atau paling besar terutama dalam Valerie menjalani hubungan selama 8 bulan ini? Tantangannya mungkin memahami satu sama lain ya, karena kita kan menjalankan hubungan dengan yang mungkin kepribadiannya berbeda sekali dengan kita. Jadi memahami satu sama lain itu lumayan challenging, gimana kita mau di-treat satu sama lain itu lumayan ini ya, lumayan apa ya, roller coaster lah dibilang. Tapi di balik itu semua, kalau misalnya dari kitanya mau saling memahami, pasti semuanya ya bisa. Okay. Terakhir, menurut Valerin pacaran yang benar dan sehat terutama sesuai dengan iman kekristenan itu pacaran yang seperti apa? Menurut aku pacaran yang sesuai dengan iman kekristenan itu adalah pacaran yang selalu mengingat Tuhan ya, pada utamanya yang pasangan yang bisa mendekatkan diri kamu dengan Tuhan, dan juga yang tidak melakukan hal-hal yang di luar kemanusiaan, kehendak Tuhan, dan juga saling bertumbuh walaupun menjalankan hubungan, jadi nggak jauh dari Tuhan. Oke. Dah, itu aja Valerin. Terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Semoga langgeng dan sampai menuju apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Amin. Terima kasih juga. Terima kasih. Nggak apa-apa Tin.